Dan pemirsa, sudah hadir bersama kita pagi ini pakar Timur Tengah, analis senior dari TV One, Kang Irfan Maulana. Selamat pagi Kang Irfan. Pagi. Baik, Kang Irfan, kita kembali menyinggung mengenai Timur Tengah yang terus melakukan perundingan, yang terus mengalami kebuntuan. Iya. Sebenarnya apa faktor kebuntuan antara Hamas dan Israel ini, Kang? Faktor utamanya Israel, karena Israel tidak terus-menerus menolak persyaratan gencatan senjata yang diajukan oleh Hamas melalui mediatornya Mesir dan Qatar. Baik. Pada prinsipnya Israel ingin mencaplok Gaza, kemudian mengusir seluruh penduduknya dan memasukkan Gaza menjadi wilayah Israel. Itu intinya. Baik. Sehingga sedapat mungkin semua upaya gencatan senjata itu terus-menerus diulur dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Salah satunya? Salah satunya sebetulnya alasannya itu ingin mengeliminasi Hamas, alasannya. Tetapi sebetulnya yang lebih utama adalah karena memang Israel ingin mencaplok Gaza. Bahkan seluruh wilayah Palestina yang diduduki termasuk tepi barat. Baik, jadi bisa dikatakan Israel adalah pihak yang paling tidak fleksibel dalam perundingan ini, Kang? Atau bagaimana? Israel pihak yang paling tidak mau tercapainya perdamaian. Baik. Dan ingin memperluas agresinya bukan hanya Gaza tapi juga ke tepi barat bahkan ke Suriah. Dengan kemarin terjadinya campur tangan Israel dengan menyerang pasukan pemerintah di Suwaida dan membom kantor Kementerian Pertahanan di ibu kota Suriah di Damaskus. Baik, Anda bisa melihat nggak sih, Kang, adakah indikasi kedua negara ini sengaja memperpanjang konflik demi kebutuhan politik masing-masing? Atau hanya satu pihak? Kalau jelas Hamas menyatakan siap gencatan senjata dan menghendaki gencatan senjata permanen sebagai syarat pertukaran tawanan dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Baik. Tapi kan Israel menolak melakukan itu. Serangan kemarin juga Israel ke Suriah dan terus-menerus provokasi Israel tepi barat menunjukkan bahwa Israel memang punya agenda agresi dan ekspansi yang tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Serangan kemarin ke Suriah menunjukkan bahwa Israel ingin memperlebar dan memperluas konflik di kawasan bukan hanya dengan Palestina, tapi juga negara-negara sekitarnya dalam hal ini Suriah. Baik. Nah, kita bicara mengenai perundingan ini masih, Kang. Apakah mediator seperti Amerika, Mesir, dan Qatar ini tidak memiliki pengaruh nyata, Kang? Sehingga terlalu buntu dan terus buntu ini, Kang? Ya gini, rezim garis keras Israel yang berkuasa saat ini memang rezim kepala batu ya. Yang sebetulnya juga sebagian kalangan Israel sendiri tidak puas. Kelompok oposisi juga menuntut agar rezim Netanyahu ini diganti. Baik. Agar Netanyahu dicopot. Karena ini membahayakan bukan hanya keamanan Israel tapi juga stabilitas di kawasan, bahkan mempengaruhi stabilitas global. Apalagi dengan serangan Israel kemarin di Suriah menunjukkan bahwa hasrat agresi Israel yang tidak ada habis-habisnya. Keinginan Israel untuk mencampuri urusan internal Suriah dan mencaplok beberapa kawasan di Suriah juga berpotensi menimbulkan konfrontasi militer Israel dan tentara reguler Suriah. Kemarin Israel kan membom pasukan reguler Suriah yang hendak menertibkan situasi di Suwaida akibat konflik sektarian antara Arab Badui Sunni dengan kelompok milisi Druz di Suwaida. Tapi kemudian Israel ikut campur dengan membom Suwaida dengan alasan melindungi minoritas Druz. Lebih dari itu juga Israel membom kantor Kementerian Pertahanan Suriah yang lokasinya berdekatan dengan istana kepresidenan yang bisa jadi itu ditargetkan untuk membunuh Presiden Suriah sendiri Ahmad al-Shara. Oke. Nah, itu menunjukkan bahwa Israel memang tidak henti-hentinya memprovokasi kawasan untuk menciptakan instabilitas. Oke, apakah karena hanya faktor melindungi kelompok Druze aja yang menjadi Israel mau terlibat dalam konflik internal Suriah, Kang? Lebih dari itu, Israel itu punya agenda besar kan, kelompok rezim Zionis garis keras yang berkuasa ini kan targetnya akan membentuk Israel Raya. Sesuai dengan nubuat ideologi agama, keyakinan ideologi mereka. Dari Sungai Nil sampai Efrat. Dan untuk mencapai itu harus menguasai Suriah. Dan Israel punya plot untuk memecah Suriah dalam 3 kawasan yang terpecah-pecah. Kawasan yang dikuasai Israel dari Quneitra di utara, Golan di tengah, dan Suwaida di selatan. Suwaida ini dihuni oleh kelompok Druze yang memang
pro-Israel. Kemudian Israel juga mendukung kelompok Kurdi di Timur Laut untuk memberontak ke pemerintah Suriah yang sah. Di pihak lain juga ada kelompok Alawit di pantai barat Latakia. Nah, cuman hanya saja pemerintah Suriah berhasil rekonsiliasi dan kelompok Kurdi, namun Israel masih menaruh harapan kelompok Druze di selatan ini tetap bisa dijadikan pion atau antek untuk mencaplok menguasai sebagian wilayah Suriah. Oke, serangan Israel ke Suriah ini apakah Anda melihat Suriah mampu membendung serangan udara dari Israel ini, Kang? Sejauh ini opini negara-negara di kawasan menunjukkan sikap dukungan kuat kepada Suriah, terutama Turki, Saudi Arabia. Bahkan pemerintah Amerika sendiri tidak suka dengan manuver Netanyahu di Suriah. Karena kan ini terkait agenda dan keinginan ambisi Presiden Donald Trump sebagai peacemaker di kawasan. Donald Trump sendiri sudah bertemu dengan Presiden Suriah Ahmad Ashara, dengan Presiden Turki Erdogan dan Muhammad bin Salman, putra mahkota Saudi, yang menunjukkan komitmen Amerika untuk menciptakan stabilitas di kawasan dan mengakui pemerintahan yang sah di Suriah. Tapi tindakan Netanyahu itu bertolak belakang dengan hasrat atau visinya Donald Trump di Timur Tengah. Oke, peran Rusia dan Iran bagi Suriah, apakah Anda melihat ini? Suriah dan Iran dalam posisi sebagai pihak yang kalah sebetulnya di Suriah, dalam posisi pasif. Karena kan rezim Bashar Assad yang didukung oleh Iran kan digulingkan oleh kelompok oposisi yang sekarang ini memerintah. Rusia juga sudah menarik diri dari pangkalannya di Tartus dan Latakia, Suriah. Karena lebih disibukkan dengan urusan Ukraina, perang Ukraina. Jadi posisi Rusia di sini dalam posisi ini pasif. Di Suriah saat ini yang berperan adalah Turki dan negara-negara Arab serta Amerika Serikat. Apa yang diperankan dalam hal ini? Apakah suplai senjata atau bagaimana? Turki dan negara-negara Arab berharap Suriah menjadi salah satu faktor stabilisator di kawasan. Setelah jatuhnya rezim Bashar Assad, salah satu proksi utama Iran di kawasan. Dengan demikian Suriah bisa kembali ke pangkuan Liga Arab, kembali ke atmosfernya sebagai sesama negara Arab yang dekat dan tidak lagi menjadi bagian dari poros Iran. Tapi di pihak lain Suriah saat ini juga bisa menjadi ancaman potensial baru buat Israel. Karena pemerintah yang berkuasa saat ini kelompok oposisi Sunni yang dikenal juga anti Israel dan dalam jangka panjang bisa menjadi faktor ancaman baru buat Israel. Itu sebabnya kenapa Israel berambisi untuk menciptakan instabilitas dan memecah belah Suriah dengan mendukung separatisme. Dalam hal ini kelompok separatis Druze. Konflik ini Anda lihat antara Israel dengan Suriah apakah hanya bilateral atau akan berkembang menjadi konflik regional? Bisa berkembang menjadi konflik di regional karena di situ ada kepentingan Saudi Arabia dan negara Arab dan kepentingan Turki. Turki sendiri punya basis militer di wilayah utara perbatasan dengan Turki. Jadi militer Turki juga sudah masuk ke wilayah Suriah di perbatasan utara. Dahulu dilakukan itu untuk mencegah penyusupan kelompok militan separatis Partai Pekerja Kurdistan yang bermarkas di timur laut Suriah. Di pihak lain Turki juga mendukung kelompok oposisi, baik secara keuangan maupun militer, sehingga kelompok oposisi punya kemampuan untuk menggulingkan rezim Bashar Assad. Kang, terakhir Kang, ada pengeboman gereja Katolik di Gaza. Menurut Anda ini terjadi apakah lagi-lagi Israel ini berdalih gereja Katolik adalah sarang Hamas untuk bersembunyi atau bagaimana Kang? Ini jelas tuduhan sesat dan menyesatkan ya. Karena pada hakikatnya ini menunjukkan itikat jahat rezim Zionis Israel yang menganut ideologi rasis dan fasis berdasarkan ras dan agama. Jadi buat mereka Israel itu adalah negara Yahudi baik agama maupun ras. Kelompok-kelompok yang dianggap bisa mengganggu keutuhan entitas negara Yahudi itu dianggap sebagai ancaman harus dieliminasi. Termasuk komunitas agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Baik, terima kasih Kang Irfan Maulana selaku analis Timur Tengah dan juga jurnalis senior TV One. Terima kasih Kang, selamat pagi.